مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين ثم إلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الله الشاذلي الشيخ بهاء الدين النكشبندي الشيخ أبي الحسن الشاذلي ثم إلى روح السلطان العارف بالله الشيخ أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح السلطان العارف بالله الشيخ جنيد البغدادي ثم إلى روح حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى روح سيدي بن عطاء السكندري ثم إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن قاسم الغازي ثم إلى روح صاحب المتن الشيخ أبي شجاع ثم إلى أرواح مشايخ المصريين ثم إلى أرواح مشايخ الصرانيين ثم إلى أرواح مشايخ الشلاتاتيين ونخص غصنا روح شيخنا كيجي عبد الرحيم أحمد الصراني وزوجته ولدي كيجي محمد أديب عبد الرحيم ثم إلى روح شيخنا كيجي من زبير وزوجتيه ولدي كيجي مجد كامل وأخي كيجي معروف زبير ثم إلى روح شيخنا مربي روحنا كيجي أحمد بدوي حنفي وزوجته حج عائشة بدرية وأصولهما وفروعهما مشايخهما وتلاميذهما محبيهما ثم إلى روح شيخنا كيجي أحمد مصطلي بدوي ثم إلى روح شيخنا كيجي حسب الله بدوي ثم إلى روح شيخنا كيجي شهود مصن ثم إلى روح شيخنا كيجي نجم الدين بن كيجي الشهود والزوجتي ثم إلى روح شيخنا كيجي سواندي بن كيجي سيف الرحمن ثم إلى روح أمي حجة مسلمة بنت كيزودي ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولتحصيل العلوم النافعة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل utawi ki kono anggit fasal suci sifate fasal fil istinja ikang tetep ing dalam mertelaaken istinja. Istinja iku apa? Bahasa Jawane cewok. Fil istinja'i kang tetap ing dalam mertelakan istinja sesuci dari BAB atau BAK. Wa adabi qadil hajatilan pira-pira adabi wong kang nekani hajat adabi BAB. Ini pakai bahasa tidak langsung, pakai bahasa kiasan. Wal istinja utawi istinja wa huwa utawi istinja iku min najautu syai'a dan alap saking lafal najautu syai'a ay qata'tuhu. Najautu megot sapa ingsun asyai'a ing suwi-wiji ai qata'tuhu tegese megot sapa ingsun memotong sapa ingsun hu ing asy' faka annal mustanjia mongko kaya-kaya temen saktuwune wong kang istinja wong kang sesuci saking BAB iku yaqta'u megot bihi kelawan istinja sapa mustanji bihi kelawan istinja megot al adza ing piloro to ing kotoran an nafsi saking awak dhewene mustanji. Istinja itu diambil dari kata najautus syai'a ay qata'tuhu. Artinya bahwa orang yang membersihkan sisa kotoran BAB itu seakan dia memotong hal yang memotong kotoran dari dirinya atau memotong hal yang menyakiti dirinya. Wal istinja utawi istinja iku wajibun wajib min
khurujil bauli sangking metune uyuh wal ghaitilan atau min khurujil bauli sang metune uyuh wal ghaitilan tai. Uliya istinja mau bil ma'i kelawan nganggo banyu awil hajari to nganggo watu wa malan perkara silai ma fi maknahu kang tetep ing dalem maknane hajar ma fi maknahu mau min kulli jamidin nyatane saking saben-saben perkara kang atos tahirin kang suci qali'in kang bedol ghairi muhtaramin kang ora den mulyaaken walakinnal afdala utawa walakinil afdalu tetapine utawi kang luweh utama iku ayas tanji arep yanto sesuci sapa mustanji to sapa wong awalan ing dalam kawitane oleh sesuci bil ahjari kelawan nganggo pira-pira watu. Thumma yutbi'uha mongko nuli ngenut bureni sapa mustanji ha ing ahjar sanian ing dalem ambal kaping pindho bil ma'i kelawan nganggo banyu wal wajibu tai wajibe iku salasu masahatin telu pira-pira usapan iku salasu masahatin telu pira-pira ucapan walau bisalasati atrafi hajarin senejan kelawan nganggo telu pira-pira pucuke watu wahidin kang siji walau bisalasati atrafi hajarin senejan kelawan telu pira-pira pucuke watu wahidin kang siji waya juzulan menang apa ayak tasira arab yantong ringkes sapa al mustanji wong kang istinja ngringkese alal ma'i ing atase banyu au ada salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu yungki kang bisa bersihaken sapa mustanji bihinna kelawan salasati ahjar al mahalla ing panggonane najis al mahalla ing panggonane najis in hasala lamun bisa hasil apa al inqa'u bersihaken biya kelawan salasati ahjar wa illa lan lamun urung bisa bersih wa illa ay wa illam yahsul al inqa'u biha wa illa ay wa illam yahsul al inqa'u biha zada mongko nambahi sapa mustanji alaiha ing atase salasati ahjar hatta yungqiya saengga bersihaken sapa mustanji utawa hatta yangqa saengga bersih apa mahal wa yusannulan dan sunnatakan ba'da dzalika ing dalam sakwise mengkono-mengkono naqo sakwise mengkono-mengkono ayungqiya hatta yungqiya apa sing den sunnatakan at-taslitsu ngaping teloni fa in arada mongko lamun ngarepaken sapa mustanji al iktisara ing ringkes ala ahadihima ing atase salah sijine ma'lan ahjar fal ma'u mongko utawi banyu iku afdalu luweh utama li annahu krana temen saktuhune ma al ma iku yuzilu ngilangaken apa al ma ainan najasati ing kahanane najis ainan najasati ing kahanane najis wa asaroha lan labete najis. Bismillahirrahmanirrahim. Istinja itu hukumnya wajib mensucikan sisa kotoran saat kita BAB, buang air besar atau buang air kecil minal bauli wal ghaiti.
Jadi baik kita, maaf, kencing atau kita BAB, sama-sama wajib disucikan setelahnya. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena tempat keluarnya kotoran itu setelah selesai berarti masih menyisakan najis di luar. Di luar di mana? Di permukaan keluarnya itu. Kalau tidak dibersihkan, kemudian kita wudhu sholat, maka berarti sholat bawa najis. Padahal sholat itu hukumnya syaratnya harus suci. Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Suci dari najis. Tempatnya harus dipastikan suci, badan kita harus dipastikan suci, kemudian pakaian kita juga harus suci. Sementara kalau kita BAB atau BAK dan belum dicewoki, belum dicebokin, maka di permukaan itu masih menyisakan najis. Karena najis sudah di permukaan, sehingga itu dihukumi najis dan wajib dibasuh, wajib dihilangkan. Nah, kalau najis yang masih dalam perut, namanya di dalam perut, kita tidak ada kewajiban untuk membasuh yang ada di dalam. Tapi kalau sudah keluar, maka sisa-sisanya ini harus disucikan semua. Mensucikan sisa-sisa kotoran yang masih menempel di tempat keluarnya air kecil atau air besar itu disebut dengan istinja, dan hukumnya ini adalah wajib agar kita tidak membawa najis. Yang kedua, tentu ini akan menjadi penyakit kalau dibiarkan. Jadi ada sisi menjaga kebersihan kesehatan, dan juga ini menjaga kebersihan agar sholat kita ini dipastikan bisa sah. Begitu ya Kang? Sehingga hukumnya al-istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Lalu alatnya apa? Alat sesuci untuk mensucikan kotoran yang sisa kotoran yang masih menempel di tempat keluarnya itu, alatnya ada dua, air dan batu. Wa ma fi ma'nahu min kulli tahirin, min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Alatnya ada dua, satu air tentu. Nah, air yang mana? Ya tentu air yang tahir mutahhir atau air mutlak. Ya, air yang bisa untuk bersesuci, yaitu air yang suci dan mensucikan, atau air mutlak yang kita kenal kemarin sebagai air mutlak. Yang kedua batu. Batu atau sesuatu yang semakna dengan batu. Apa yang semakna dengan batu? Pertama, jadi kriterianya bukan batu tapi bisa digunakan untuk istinja. Kriterianya jamid, tahir, qali', ghairi muhtaram. Kriterianya ada 4. Jamid, padat. Artinya padat, bukan cair. Bukan cair, tapi benda padat. Benda padat apa? Batu padat ya. Kemudian batu bata itu juga padat. Apalagi? Kayu juga padat. Apalagi? Tisu. Bisa nggak tisu itu? Tisu bisa. Jadi qali'in, jamidin. Yang kedua harus tahir. Harus suci, karena ini untuk mensucikan. Untuk sesuci ya harus suci dong. Kalau benda najis kok untuk sesuci, ya nggak bisa suci. Karena dia sendiri najis, bagaimana akan bisa membersihkan yang lainnya. Yang ketiga harus qali', punya sifat menyerap. Bedol najis. Qali' itu maksudnya bedol. Bedol itu artinya bisa menyerap. Seperti batu itu kalau terkena air, air itu akan masuk ke pori-porinya, terserap. Nah, itu namanya qali'. Sehingga ketika ada air ditempeli batu itu, air itu akan terserap, kemudian kering nanti permukaannya. Begitu ya Kang?
Jadi harus kolek. Nek kolek berarti kayak kaca itu nggak bisa. Keramik, permukaan keramik yang halus itu tidak bisa untuk peper. Istilah Jawa ini peper ya. Nggak bisa untuk peper. Kenapa? Karena permukaannya terlalu halus. Plastik itu ora iso, Kang. Kaca, plastik, permukaan keramik nggak bisa untuk apa? Untuk istinja karena tidak punya sifat qali'. Tidak punya sifat qali'. Nah, batu bata jelas bisa. Karena pori-porinya lebih omber ya, lebih besar sehingga nyerapnya dia lebih kuat. Tisu bisa karena tisu itu padat bukan cair. Kemudian tisu itu sangat menyerap. Sangat-sangat menyerap. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan tisu basah? Karena tisu itu ada tisu kering, ada tisu basah. Nah, kalau tisu basah, kemudian basahnya ini kalau ditempelkan basah yang lain justru akan nyebar, ya nggak jadi. Nggak bisa gitu ya. Karena basah yang ada di tisu ditambah dengan basahnya najis, ini malah menjadi menjadi najis semua, menjadi mutan najis. Ya kalau pakai tisu sebaiknya tisu kering. Qali'in. Tidak cukup hanya qali', tapi ghairi muhtaram. Ghairi muhtaram itu artinya bukan benda mulia. Bukan benda mulia bagaimana? Bukan benda mulia. Jangan pakai cincin, Kak. Cincin nggak bisa juga. Dia permukaannya halus. Emas, jangan dong. Emas juga permukaannya halus. Kemudian pakai apa? Jangan pakai tulang. Tulang itu bisa, tapi nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai istinja. Kenapa? Tulang masuk dalam kategori muhtaram. Kok tulang muhtaram? Iya. Tulang itu biasanya, wallahu alam ya, bagaimana kita nggak bisa menggambarkan. Konon tulang adalah makanan jin. Makanan jin. Nah, berarti kalau kita istinja pakai tulang bisa jadi menyakiti perasaannya jin. Wah, ini pelecehan. Makanan saya kok malah dibuat untuk membersihkan kotoran. Juga jangan pakai roti namanya. Roti, Kang. Roti itu kalau roti yang agak keras-keras, kan ada ya roti yang keras-keras itu. Itu kalau air pasti nyerap, pasti itu. Tapi jangan menggunakan roti. Kenapa? Pelecehan dong. Roti ini makanan. Masuk makanan untuk membersihkan kotoran. Ya muhtaram ini maknanya luas. Tapi yang jelas muhtaram secara umum maknanya adalah benda yang memiliki, yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang selain untuk beristinja, dan ini dimuliakan. Ya kayak makanan itu kan dimuliakan. Makanan manusia, makanan jin, kedua-duanya tidak boleh digunakan untuk untuk istinja peper yang tidak pakai air. Kain boleh nggak? Boleh. Kain itu boleh. Tapi tentu bolehnya itu pakai batasan-batasan ghairil muhtaram. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti alat untuk bersesuci istinja ini bisa air atau batu dan apa-apa yang semakna dengan batu, yaitu benda padat, suci, mampu menyerap, dan bukan benda yang dimuliakan. Bisa dengan kedua-duanya. Mana yang terbaik? Cara yang terbaik bagaimana? Al-afdal ayyastanjiya awalan bil ahjar thumma yutbi'uha thaniyan bil ma'. Jadi kalau mau yang terbaik pakai tisu dulu, zaman sekarang ya, tisu aja lah. Tisu dulu, setelah kering
pakai tisu, baru kemudian disiram pakai air. Ini yang terbaik. Tisu dulu, setelah tisu kemudian air. Atau batu dulu, kemudian pakai air setelahnya. Wal wajib salasu masahatin walau bisalasati atrafi hajarin wahid. Nah, prakteknya, mohon maaf nih umpamanya ini permukaannya. Ini maunya permukaan. Keluarnya kotoran. Ini pakai batu dulu. Yang wajib bagaimana? 3 usapan meskipun dengan 3 ujung batu yang satu atau batu yang sama. Batu yang agak besar, makanya segini lah ya. Batu segini ini kan punya beberapa sisi. Nah itu bisa aja pel, geser lagi, pel. Jadi satu batu punya 3 sisi namanya. Ini sisi yang pertama pel, sudah. Kemudian sisi yang kedua tempel lagi. Sudah, sisi yang ketiga tempel lagi. Walau bisalasati atrafi hajarin wahid. Salasu masahat. Kalau batu masah, bukan ghusl. Usap ya, karena dia kalau ghusl itu harus pakai air. Kalau batu namanya pakai mashu. Maka walau bisalasi masahatin bisalasi masahatin walau bisalasati atrafi hajarin wahid. Boleh nggak memilih salah satu batu atau air saja? Nggak kedua-duanya, pilih salah satu batu atau air saja, boleh. Kalau mau pilih salah satu begini, sebaiknya pilihlah air. Kenapa air? Li'annahu yuzilu ainan najasah wa asaraha. Karena air daya bersihnya ini jauh lebih kuat daripada batu. Air itu yuzilu ainan najasah wa asaraha sekaligus. Air mampu menghilangkan fisik najis sekaligus bekas-bekasnya. Beda dengan batu. Kalau batu hanya yuzilu ainan najasah. Tidak yuzilu asaroha. Kalau batu hanya mengeringkan. Mengeringkan itu artinya hanya ainun najasahnya yang bisa hilang. Tapi tidak bisa menghilangkan asarun najasah. Mohon maaf. Kalau kita hanya pakai batu, kok kamu mau mencoba mencium baunya, saya yakin masih ada bau. Ya, masih ada bau. Nah, itu bau itu asarun najasa. Baunya itu asarun najasa. Tapi sudah cukup. Sudah bisa dan sudah dimaklumi asarnya begitu, tidak apa-apa. Paham ya, Kang? Jadi kalau mau pilih salah satu, meringkas di salah satu air atau batu, boleh nggak? Boleh. Tapi sebaiknya pilih pakai air saja. Kenapa? Karena air memiliki daya membersihkan yang jauh lebih kuat, yaitu air yuzilu ainan najasah wa asaraha, mampu menghilangkan ain najis, fisik najis sekaligus bekasnya. Sementara batu hanya mampu menghilangkan ainun najasah tapi tidak mampu menghilangkan asarun najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaratul istinja'i utawi syarate istinja bil hajari kelawan nganggo watu. Iku Allah ya jifa Arab yanto ora garing apa al khariju perkara kang metu. An-najsu kang najis walayan taqilalan Arab yanto ora pindah apa kharij an mahalli khuruji saking panggonan metune al kharij. Wala yatra'alan ora anyar teko alaihi ngatas al kharij apa najsun najis akharu kang liya ajnabiyun kang
akharu kang weneh ajnabiyun kang liya ngono kan. Apa najsun najis akharu kang weneh ajnabiyun kang liya. Anhu sangking najis fa inintafa mongko lamun ora ono mongko intafa itu jadi tidak ada nafi. Fa inintafa mongko lamun ora ono apa syartun syarat siji min dzalika saking mengkono syurut ta'ayyana mongko dadi tertentu apa alma'u banyu fa inintafa mongko lamun ora ono apa syartun syarat suci min dzalika saking mengkono syurutul istinja ta'ayyana mongko dadi tertentu apa alma'u banyu. Syarat istinja bil ahjar, syaratnya peper. Bahasa Indonesianya peper ya apa Kang? Ono ndak? Peper, oh bahasa Indonesia. Syarat istinja menggunakan alat batu saja, tidak menggunakan air itu yang pertama. Allah yajifa al-kharijun nadsu. Kotoran yang keluar yang akan dibersihkan itu masih dalam kondisi basah, belum kering. Kalau sudah kering tidak bisa lagi menggunakan batu. Kenapa? Karena batu itu cara membersihkannya itu dengan menyerap. Yang bisa diserap tentu ketika ainun najasa itu masih basah, masih cair, sehingga ketika ditempel batu itu dia akan terserap. Maka syarat yang pertama Allah yajifal kharij an-najs. Kotoran yang keluar itu belum kering. Tentu yang najis. Kotoran keluar yang apa tidak semua kotoran yang keluar itu najis? Tidak. Tidak semua al-kharij itu najis. Apa al-kharij yang tidak najis? Ya, contoh air mani, sperma. Sperma itu tidak najis. Sperma itu tidak najis. Kalau sperma enggak apa-apa. Tidak wajib diistinja sperma itu. Tidak ada kewajiban istinja karena kewajiban istinja itu minal baul awil ghaid. BAK atau BAB itu yang wajib. Kalau yang keluar berupa sperma tidak wajib. Kalau kamu tegel, kalau kamu nggak jijik, habis keluar sperma nggak usah dibersihin gitu ya, nggak usah cepok, kemudian wudhu, sholat semuanya. Kalau itu keluarnya lagi tidur, kan bangun tidur udah batal ya. Kemudian enggak apa-apa, sampai baju kena sperma umpamanya, dipakai sholat, ya tidak apa-apa. Dulu Nabi itu pernah mau sholat, bajunya kena sperma, itu bukan dicuci, cukup dikerok saja. Ya, mungkin biar nggak kelihatan ya teman-teman. Kelihatan banyak sperma kok untuk sholat. Dikerok aja dulu. Bukan pakai air. Itu menunjukkan bahwa sperma itu tidak najis. Karena tidak najis, tidak wajib dibasuh. Begitu juga dalam hal ceboknya, sperma juga tidak wajib. Makanya di sini digatasi, ya alla yajifa al kharij an najas. Yang keluar baik dari jalan depan maupun jalan belakang yang akan dibersihkan pakai batu itu dalam kondisi masih basah, belum kering. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yantaqila an mahalli khurujih. Tidak bergeser dari tempat keluarnya. Tidak bergeser dari tempat keluar. Maksudnya gimana? Ya, namanya juga air ya. Dia bisa kemana-mana. Yang boleh diistinja itu yang masih ada di tempat keluarnya itu. Di ujungnya. Kalau delewerannya itu tidak boleh pakai batu. Yang boleh pakai batu hanya yang
ada di ujungnya. Yang la yantaqil an mahalli khurujih, yang belum pindah dari tempat keluar. Kalau sudah pindah dari tempat keluarnya nggak boleh. Ta'ayyanal ma'. Yang ketiga, alla yatra'a alaihi najsun akharu ajnabiyun anhu. Syarat berikutnya adalah tidak ditumpuk oleh najis lain yang tidak sejenis. Tidak ditumpuk oleh najis lain yang tidak sejenis. Kalau umpamanya sudah najisnya najis kencing, udah kayak gitu ditambah lagi dengan darah, ya, ditambah lagi campur dengan darah, ya sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena yatra'a alaihi najsun akhar ajnabiyun, ya, najsun akhar ajnabi. Nggak boleh. Kalau masih sejenis bisa. Kalau masih sejenis. Contoh jam 3 malam, maaf, keluar. Saking wedine ora sewok. Makanya lagi gitu di kamar kecil gitu, tahu sesuatu yang mungkin jin lagi juga maunya lagi ada hajat di situ juga. Kemudian saking takutnya lihat jin lari, belum sempat tepok dan dipastikan tidak kemana-mana. Nah, kemudian jam 5 kencing lagi. Nah, jam 5 itu sampean ke tempat buang air kecil itu bawa batu 3 disak batu. Oh, udah selesai pel itu. Buang, pel, buang, pel, buang. Enggak apa-apa. Yang penting waktunya sing bar nggo sesuci mau aja disaki maning. Jangan kemudian dimasukkan ke sak lagi. Kalau dimasukkan ke sak kamu lagi ya disaku lagi ya. Namanya bawa najis. Paham kan? Fa in intafa syartun min dzalika ta'ayyanal ma'. Jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka ta'ayyanal ma'. Ta'ayyanal ma' maksudnya harus pakai air. Sudah. Air ini menjadi tertentu. Artinya hanya bisa pakai air. Sudah tidak bisa lagi pakai batu. Ya, jika sudah kering. Maka harus pakai air karena sudah kering. Karena kalau sudah kering ini sangat mungkin najisnya ini sulit untuk dibuang. Kalau hanya pakai batu saya yakin tidak akan ngaruh. Kenapa? Karena batu hanya punya daya serap, sementara ketika sudah kering apanya yang mau diserap. Begitu ya. Atau mamanya sudah pindah dari tempatnya. Kalau sudah pindah dari tempatnya sudah tidak ada lagi alasan boleh al-iktisar bil hajat. Kalau sudah pindah dari tempatnya sudah nggak ada alasan al-iktisar bil hajar. Sudah ta'ayyan al-ma', sudah harus pakai air. Atau sudah tertumpuk oleh najis yang lain, itu juga sudah harus pakai air. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu. Nah, ini sekarang ada qada'il hajat atau ada qadil hajat. Wa yajtanibu lan ngadoi wujuban kelawan wajib sapa qadil hajati wong kang nekani hajat. Ngadoi istiqbalal kiblate ing amre madhep kiblat al-ana kang saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Kang tetep ing dalam zaman saiki wahya utawi al-qiblah al-an iku al-ka'batu ka'bah wastidbarahalan amrih wastidbaruha ya. Cek. Wastidbarahalan amrih ngedai lan amrih ngungkuri kiblat.
Fisahra'i ing dalem arah-arah. Ilam yakun lamun ora ana iku bainahu ing dalem antarane qadil hajah wa bainal qiblati lan ing dalem antarane kiblat apa sing ora ana satirun aling-aling. Au kana utawa ana apa satir. To au kana utawa Bismillahirrahmanirrahim. Au kana utawa ana apa satir iku antarane au kana menyimpan membuang lafal bainahu wa bainal qiblah. Au kana utawa ana apa satir iku antarane qadil hajat lan kiblat. Walam yablugh lan ora tumeka apa satir sulusai zira'in ing rong pertelone zira'. Ora tumeka sulusai zira'in ing rong pertelone zira'. Au balaghahuma utawa tumeka huma ing sulusai zira' wa ba'uda lan adoh apa satir anhu sangking qadil hajah. Oleh atau mau aksara kelawan luweh akeh min salasati azru'in sangking telu pira-pira zira' bizira'il adami kelawan zira'i anak Adam tapi zira'il adami kan zira'i menungso. Kama qala ba'duhum kama kaya dene keterangan qala kang ngendika ing masapa ba'duhum sebagiane fuqaha. Wal bunyanu utawi bangunan fi hadza ing dalam iki wujub istiqbalil kiblah. Fi hadza dalam iki wujub ijtina bistiqbalil kiblah, wajibe ngedoi madhab kiblat. Iku kasahra'i kaya dene arah bisyarti kelawan syarat al-malkuri kang wis den tutur illal bina'a kejaba bangunan al-mu'adda kang den cawisaken liqadha'il hajati kaduwe nekani hajat. Fala hurmata mongko ora ana haram iku maujud, ora ana haram istiqbal utawa istidbar iku maujud fihi ing dalam bina al-mu'adda mutlaqan kelawan mutlak wa kharajan kejaba biqaulina kelawan pengucap kita rupane al-ana lafal al-ana apa sing kejaba ma kiblat silai makana atau ma perkara silai makana kang ana apa mana iku kiblatan kiblat awalan ing dalem kawitane ka Baitul Maqdis kaya dene Baitul Maqdis. Wastiqbaluhu mongko utawi amri madhab Baitul Maqdis wastidbaruhu lan amrih ngungkuri Baitul Maqdis iku makruhun den makruhakan. Adabu qada'il haja yang pertama yajibu atau yajtanibu wujuban istiqbalu yajtanibu wujuban istiqbal al-qiblah wastidbaraha. Yang pertama, wajib bagi orang yang BAB atau BAK di tempat terbuka wajib menghindar, jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Kiblat yang dimaksud adalah kiblat al-an, kiblat zaman siki. Kiblat yang sekarang berlaku sebagai kiblat. Apa itu? Ka'bah al-Musyarrafah. Ya, Ka'bah. Itu kiblat al-an. Kita harus tahu bahwa dulu kiblat itu, kiblat yang pertama bagi umat Islam bukan Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, tapi kiblat yang pertama bagi umat Islam adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang ada di Palestina.
Al-Quds itu sebagai kiblat yang pertama. 18 bulan umat Islam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis di Madinah. 18 bulan. Kurang lebih tentunya ya. Setelah itu kemudian turun perintah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis pindah menjadi Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram, yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah ini. Ini ayat ini menghapus ketentuan awal yang menyatakan kiblatnya umat Islam adalah Baitul Maqdis. Jadi awalan kiblat itu Baitul Maqdis. Ammal an fahiya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kiblat pada awalnya Baitul Maqdis, tapi sekarang kiblat adalah apa? Ka'bah Al-Musyarrafah. Sekarang itu mulai kapan? 18 bulan setelah hijrah turun perintah menghadap ke Ka'bah Baitullah yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, adabnya orang yang BAB di tempat terbuka itu wajib menghindari menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi yaitu ketika BAB-nya di Sahra. Bukan hanya itu, di Sahra tidak ada satir bainahu wa bainal qiblah. Satirnya itu harus minimal sulusai zira. Jaraknya minimal 3 zira. Bagaimana ini kita membayangkan? Gini deh, kalau maunya di tempat terbuka kayak sebelah rumah ini termasuk tempat terbuka. Sampean BAB di tengah. Nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau tidak ada satir. Kalau ada satir ya tidak apa-apa. Kalau ada satir tidak apa-apa. Tapi satir ini ada ketentuannya. Tingginya minimal sulusai zira. Sulusai zira itu berapa? 40 cm kira-kira. Kalau di senti pakai sentimeter kira-kira 40 cm. Kalau sampai dodok di depan Anda ada ada satir penutup yang tingginya 40 cm. Keton apa rakang? Bawahnya. Bagian aurat yang bawah itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan, 40 cm kok. 40 cm kan? Oh, kira-kira segini ya. Kemudian jarak antara dia dan satir itu tidak kurang. Tidak lebih dari salah satu azro' 3 zira. 60 kali 3 berapa? 180. Berarti 1,8 meter. Ke depan 1,8 meter. Kalau ada satir ya tidak apa-apa. Meskipun menghadap ke arah kiblat. Karena sudah ada satir. Satirnya itu harus minimal sulusai zira 40 cm. Kemudian jaraknya tidak lebih jauh dari salah satu azro atau 3 zira. Itu 60 kali 3. Jarak antara dia dengan satir. Kalau ada satir tapi satirnya hanya 20 cm begitu. Juga cukup. Ada satir tinggi tapi satirnya jauh. Sampean maunya BAB di tengah, ada pagarnya di luar, di depan sana 50 meter baru ada pagar besar. Itu satirnya. Nggak boleh begitu.
Jadi kalau mau di tengah-tengah sokro begitu ya sampean bikin dulu seperti kamar begitu, baru sampean BAB di itu nggak apa-apa. Mau menghadap, meskipun menghadap kiblat tidak masalah, karena sudah ada satir. Bagaimana dengan al-bunyan? Bangunan. Bangunan sama dengan sohro. Dalam arti tidak boleh istiqbal maupun istidbar kiblat. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kecuali di dalam ruang yang memang disiapkan untuk BAB. Insya Allah manusia modern seperti sekarang ya enggak BAB kecuali di tempatnya ya. Nah, kecuali dalam kondisi yang sangat tertentu, sampai nang alas gitu ya, sampean di mana begitu yang tidak. Kalau di tempat-tempat permukiman seperti ini pasti kita akan mencari tempat untuk BAB, tidak di sembarang. Kalau sudah di tempatnya, di ruang yang muadda liqada'il hajah, ruang yang memang disediakan, disiapkan untuk BAB, maka kita nggak perlu menghindar. Umpamanya sudah disetting di ruangan tertentu, BAB-nya harus madhep kiblat. Sampean kok nggak mau ikut apa yang sudah disiapkan? Enggak boleh nih. Saya harus menghadap ke selatan, Moy. Wah, yo malah kotor kabeh. Malah bisa kotor kabeh. Enggak begitu. Enggak begitu. Sampean jangan kemudian saklek. Wong ini ketika sudah di tempat yang disediakan, maka sudah tidak ada. Ini sebetulnya untuk apa? Untuk apa? Menghormati, penghormatan kita kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Itu loh, Kak. Arai Ka'bah saja mulia. Bukan hanya Ka'bahnya, arahnya Ka'bah saja mulia. Ini kalau mau panjenengan kembangkan gitu ya. Jadi kemuliaan itu akan membawa dan akan tidak terbatas pada inti kemuliaan. Ka'bah itu sangat mulia. Masjidil Haram menjadi masjid yang paling mulia. Kemudian Makkah menjadi Al-Haram, menjadi tempat suci, tempat yang sangat mulia. Kemudian arah ke Mekah pun, arah ke Ka'bah itu menjadi arah yang mulia. Kalau sampean BAB di tempat terbuka tidak boleh menghadap atau bahkan mengungkuri kiblat pun tidak boleh. Nah ini barangkali ya, aja. Apa adak-aduk gatuk apa bukan. Dengan memiliki pendapat bahwa yajtanibu wujuban liqadil hajah istiqbalal kiblati wastidbaraha, artinya ini berarti dengan pendapat ini berarti kita setuju bahwa bumi ini bulat. Bumi ini karena istiqbal maupun istidbar itu nanti akan ketemu pada titik yang sama. Istiqbal mengarah langsung ke kiblat, nggak boleh. Istidbar di samping ya, di samping dari posisinya aja udah nggak ngenakin. Tapi kalau mau diteruskan karena bulat ya nanti juga akan sampai kepada Ka'bah juga ya. Sampean madep ngetan melaku terus, lurus. Ya insya Allah nanti akan sampai ke Ka'bah juga meskipun arahnya ke timur karena bulat. Bulatnya bulat seperti bola begitu. Sampean madep kulon kok melaku terus kulon ya sampai ke situ. Di samping dari segi posisi juga sudah nggak ngenakin. Kalau sampean lagi istiqbal itu berarti langsung menghadap ke sana. Kalau istidbar ya malah gampangannya bokongi. Oh dibokongi kan ya saru ya. Bokongi kata orang Jawa itu saru. Membelakangi itu mantatin ya. Itu juga saru. Kemudian kalau tempatnya memang sudah disediakan tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan mengucapkan kiblat al-an artinya kalau kiblat lama yaitu Baitul Maqdis
maka istiqbal maupun istidbar Baitul Maqdis saat qada'il hajah hukumnya bukan wajib tapi ijtinabnya itu bukan haram tapi makruh ya. Bukan haram tapi tapi kita kalau posisi kita di Indonesia udah nggak beda ini. Tidak beda antara arah kita ya. Arah kita kiblat lama ke barat, kiblat sekarang juga ke barat. Sama, kecuali bagi orang yang ada di bagi orang yang ada di tengah antara, kalau di tengah masih sama, ada di sebelah kanan atau kirinya. Contoh namanya orang Mesir. Orang Mesir kan posisinya ada di sebelah baratnya Ka'bah atau Mekah, juga baratnya Baitul Maqdis. Itu Mesir. Maka ya kalau itu berarti nggak boleh menghadap utara, nggak boleh juga menghadap ke selatan. Punya laptop apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wayajtani punadban. Wayajtani bulan ngedoi sapa. Wayajtani bulan ngedoi nadban kelawan sunat sapa qadil hajati wong kang nekani hajat. Ngedoi al-bawla ing nguyuh wal ghaitalan ngising fil ma'i ing dalem banyu ar-raqidi kang meneng amal jari anapun utawi banyu kang mili iku fayukrahu mongko den makruhaken apa baulan ghaid fil qalili ing dalem banyu kang gidik minhu saking al jari dunal kasiri ora ing dalem banyu kang akeh dunal kathiri dudu ing dalem banyu kang akeh lakinnal aula atau lakinil aula tetapi nek utawi kang luwe utama iku ijtinabu amre ngedoi amre ngedoi al jari al kasir wa bahasalan bahas sapa an-Nawawi Imam Nawawi tahrimahu ing harame baul utawa ghaid fil qalili ing dalam banyu kang gidik jarian iku mili anane kana ana apa qalil auraqidan utawa meneng. Adab qadil hajat selanjutnya adalah hindari jangan kencing atau BAB di air yang diam. Air yang diam itu yang tidak ngalir. Air yang tidak mengalir. Sumur namanya. Sumur ngalir gak? Kan enggak. Jangan sumur kemudian dikencingin gitu ya. Jangan, karena sumur itu airnya tidak mengalir. Jangan. Dan apalagi itu sedikit. Karena otomatis akan membuat najis. Menjadi mutanajis, dan kalau sudah mutanajis berarti tidak bisa digunakan untuk sesuci. Itu akan menghamburkan, menjadikan itu tidak bermanfaat airnya untuk tidak bermanfaat untuk sesuci. Amal jari, kalau air yang mengalir bagaimana? Air yang mengalir makruh kita BAB di situ jika airnya qalil. Jika airnya sedikit, maka mengalir itu makruh. Kita BAB di air yang mengalir. Tapi jika airnya banyak, tidak makruh. Contoh air banyak ya sing gina keton air banyak itu sungai. Sampai BAB di sungai plung langsung lari ya. Kotorannya langsung terbawa arus air. Airnya banyak wong sungai, nggak apa-apa. Itu nggak makruh. Tidak makruh. Karena airnya banyak. Kalau airnya sedikit di paralon begitu ya, atau airnya di selokan kecil dan airnya cuma sedikit karena musim kemarau, ini panjenengan makruh BAB di situ. Makruh buang air kecil di situ. Kenapa? Karena ini akan merepotkan orang yang ada di bawahnya. Harusnya bisa menggunakan air itu untuk sesuci, tapi karena ada kotoran Anda menjadi tidak bisa nunggu aliran yang ada di depannya.
aliran berikutnya. Nah, berarti mana titik penentuan besar apa banyak dan sedikitnya air mengalir? Apa kalau ditampung? Enggak, yang kita nilai air mengalir itu sedikit atau banyak itu pakai jur'ah. Jur'ah itu satu semburan. Satu semburan itu berapa? Kalau satu semburan itu hanya satu ember, itu masih air sedikit. Betul kan? Kalau satu semburannya itu langsung banyak, kullatain, maka disebut al-jari al-kathir. Kalau maunya paralon segini ini, jur'ah itu ya gamane paralon tertutup, buka langsung tutup lagi. Yang keluar berapa? Buka sebentar langsung tutup lagi, itu namanya jur'ah. Apa kan? Jur'ah. Satu semburan. Kalau satu semburan itu banyak, maka coba kalau seperti sungai Serayu besar ini, satu kali semburan banyak apa sedikit? Pasti banyak. Sungainya aja lebih dari 50 meter. Ya, otomatis langsung banyak. Sekali ngalir itu udah langsung banyak. Nah, kalau airnya banyak seperti itu, al-jari al-kathir tidak makruh. Tapi kalau Imam Nawawi membahas bahwa haram BAB di air yang sedikit, baik itu qalil atau kasir. Baik itu jari atau rakit. Kalau sedikit, jari atau rakit mengalir atau diam, sama-sama tidak boleh BAB di sana. Kenapa? Karena dengan BAB di sana membuat air itu menjadi mutanajis dan menghilangkan manfaat yang sangat banyak. Manfaat thaharah, manfaat konsumsi diminum, manfaat yang lain. Gitu ya, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibu wallahu alam. Subhanakallah.